Di zaman sekarang ini yang penuh dengan ujian, fitnah, ya, syahwat, dan banyak hal yang membuat kita lupa dengan akhirat. Maka penting bagi kita untuk ingat-ingat akhirat. Ya. Kita sering merasakan yang namanya ghaflah, yaitu lalai. Bahkan betapa sering kita membuang umur kita pada hal yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan hal-hal yang hanya melunturkan iman kita, ya. Kenapa? Karena iman kita kepada akhirat kurang. Sehingga kita menyia-nyiakan banyak dari usia kita. Waktu kita buang begitu saja, tidak bernilai. Maka paling sebenarnya saya menasihati diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat untuk kita mengingat kembali tentang pesona indahnya surga agar kita lebih ingat dengan tujuan hidup kita. Bahwasanya hidup kita ini tujuannya untuk bisa sampai ke surga. Kita belajar tentang surga agar ketika kita dihinggapi penyakit futur, malas, kita semangat lagi, ya. Kita semangat lagi. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika memotivasi para sahabat, Rasulullah SAW motivasi dengan surga. Ketika dalam suatu peperangan Rasulullah SAW berkata, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Wahai para sahabatku, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, ada surga yang seluas langit dan bumi. Kata Nabi, iya. Kemudian dia pun mengatakan, "Bakhin." Ini kalau bahasa kita, wow, luar biasa, ya. Kata Rasulullah SAW, "Ma hamalaka ala an taqula bakhin." Apa yang buat engkau mengucapkan bakhin? Ya Rasulullah, aku ingin menjadi penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Kau termasuk penghuni surga. Ketika itu sang sahabat sedang makan beberapa butir korma. Kemudian dia berkata, la in hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan butiran-butiran korma ini terlalu panjang. Maka dia pun buang kormanya, kemudian dia maju dalam pertempuran, semangat agar bisa meraih surga. Ya. Kita ingat surga ketika kita futur, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat isi dunia dengan begitu indahnya yang buat kita sering lalai. Kita kepingin punya ini, kepingin punya itu, kepingin beli ini, kepingin beli itu. Ini semua tidak ada nilainya dibandingkan pahala yang Allah siapkan untuk orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa pahala yang Allah siapkan tersebut sempurna? Kenikmatannya tidak ada seperti di dunia sini. Antum cari kenikmatan apa di dunia ini masih kalah dengan kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan kenikmatan yang Allah siapkan tersebut abadi selama-lamanya. Maka benar jika Nabi berkata, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Bahkan tasbih, bahkan zikir. Rasulullah menyebutkan 4 kalimat yang lebih baik daripada mimma talat alaihi syams, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita lagi malas, kita ingat bahwasanya hidup kita sebentar lagi, maka jangan malas-malas untuk beramal saleh karena ganjarannya luar biasa. Kita ingat surga supaya apa? Supaya kalau kita mau maksiat, jiwa kita mengajak kita untuk maksiat, kita ingat surga. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, bagi dia 2 surga. Sebagian tafsir mengatakan yaitu seorang tergerak hatinya untuk bermaksiat, tiba-tiba dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tinggalkan maksiat tersebut, maka dia diberikan 2 surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia tahan jiwanya untuk mengikuti nafsunya. Hawa nafsu banyak, pengin ini, pengin nonton ini, pengin nonton film Korea, pengin nonton film India, pengin nonton film box office, pengin nonton film Hollywood, pengin nonton film Los Angeles, pengin nonton macam-macam.
Telinga ingin mendengar hawa nafsu, ingin dengar musik ini, ingin dengar nyanyian itu, ingin dengar ghibah, ingin dengar namimah. Maka dia tahan. Kenapa? Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya seorang, ya. Ingat sabda Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Sungguhnya surga diliputi perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Dia masuk surga, dia harus melewati hal-hal yang tidak disukai oleh jiwanya. Ya. Kalau masuk neraka gampang, huffatin nar bisyahwat. Neraka diliputi dengan syahwat. Mau masuk neraka gampang, ikut saja hawa nafsu. Minum khamar, minum bir, maksiat, nonton film-film, dengar musik-musik, joget-joget, zina, langsung cemplung neraka jahanam. Betapa sering kita digoda oleh syaitan agar kita bermaksiat. Kita mengumbar pandangan kita. Meskipun hanya 1 detik, 2 detik pingin tahu. Maka kita ingat, jangan sampai kita menumbalkan surga yang Allah siapkan buat orang-orang yang beriman. Maka perlu kita bicara surga agar kita termotivasi meninggalkan maksiat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang pakai, laki-laki pakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan pakai di dunia, dia tidak akan pakai di surga. Kemudian waman syaribal khamra, siapa yang minum bir lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan minum khamar di surga, di akhirat tidak akan minum. Ya. Ya. Dan siapa yang menggunakan bejana dari emas dan perak, dia tidak akan menggunakannya di akhirat kelak. Kata Rasulullah SAW, libasu ahlil jannah wa syarabu ahlil jannah wa aniyatu ahlil jannah. Karena khamar adalah minuman penghuni surga, sutra adalah pakaian penghuni surga, dan bejana emas dan perak adalah bejana penghuni surga. Jiwa ingin bermaksiat, tapi kalau kita mendahulukan maksiat kita sekarang, yang jadi tumbal nikmat surga. Ya akhi, setiap pandangan yang kita lihat haram pasti ada dampaknya di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat. Dan setiap pandangan haram yang kita hindari pasti ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menundukkan pandangannya, kalau dia masuk surga pasti derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mengumbar pandangannya. Kenapa kita belajar surga? Agar kalau kita sedang menghadapi kesulitan hidup, kita bersabar. Ketika Rasulullah SAW menemani para sahabat menggali Khandaq, ketika itu akan datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Sementara Rasulullah dan para sahabat harus menggali Khandaq dalam waktu yang singkat. Ketika itu musim dingin, para sahabat tidak punya makanan, mereka kelaparan. Mereka harus menggali Khandaq dengan lebar 5 meter, dengan dalam sekitar 5 meter, dengan panjang berkilo-kilo. Maka Rasulullah melihat para sahabat sedang menggali Khandaq, kemudian ya mereka kelaparan, kemudian tubuh mereka penuh dengan pasir, dengan tanah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, labbaik la aisha illa aishul akhirah warhamil ansara wal muhajirah. Kata Allah, kata Nabi, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. La aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini cuma sebentar, ya. Susah, miskin, sakit, cuma sebentar. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirah. Warhamil ansara wal muhajirah, maka rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Kita perlu ingat surga. Kita perlu ingat surga agar kita tidak terpedaya dengan dunia ini. Seorang diberi kenikmatan harta, jangan dia puas-puaskan kemauannya untuk membelanjakan hartanya seenaknya. Ingat bahwasanya kalau dia belanjakan hartanya seenaknya, maka dia akan mengalami kesulitan ketika dihisab. Dan kalau dia mengalami kesulitan dihisab, maka ini akan berpengaruh tentang statusnya di akhirat kelak. Maka dia tahan. Dia tahan. Kita perlu ingat surga agar kita bisa berakhlak mulia. Sulit bagi kita untuk maafkan, tapi kalau ingat surga, kita mudah maafkan. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju
ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidz, orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang maafkan orang lain. Berat kita maafkan, tapi ya sudahlah. Saya ingin surga. Faman 'afa wa man 'afa fa ajruhu wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru 'ala an yunaffidhahu, da'ahu Allah yaumal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a." Kata Nabi SAW, siapa yang kemarahan sudah di puncak, ingin tinggal dia lampiaskan. Ya. Kemudian dia tahan, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut, dia tahan karena Allah. Maka Allah akan membuat dia terkenal. Allah panggil dia di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat kelak, sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia pilih, sukai. Jadi tahan marah. Ingat apa? Surga. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang hidup dengan kondisi yang buat kita lalai. Dan di antara yang paling melalaikan kita adalah HP. HP ini paling bahaya ya. Buang umur kita, buang waktu kita. Malaikat nyata terus apa yang kita lihat. Yang kita lihat ya, perempuan terbuka auratnya, berita ghibah, berita namimah, maki sana, maki sini. Baca komentar orang, terus ikut komentar juga. Iklan film Korea, iklan film India. Habis waktu nonton inilah, nonton itulah. Waktu terbuang untuk nonton acara olahraga, boleh tidak, bukannya tidak boleh, tapi terlalu sering. Jadi kalau dibuka hari kiamat, malaikat catat isinya olahraga, pertandingan 1, pertandingan 2, pertandingan 3, pertandingan 40. Bayangkan. Coba kalau digunakan untuk baca Al-Quran, untuk yang bermanfaat. Kalau kita ingat surga, harusnya kita berhenti dari itu semua. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang sedikit dari nikmat surga. Surga yang dirindukan oleh para nabi dan para rasul. Bahkan Khalilur Rahman, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam berdoa dalam doanya, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga Nabi dalam doanya banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah adalah minta surga. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan aku mohon dijauhkan dari neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Sungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Maka ini impian setiap orang. Dan kita juga harus punya impian tersebut. Kita ini, saya sering sampaikan dalam pengajian saya, kita ini di dunia, kita tahu tentang status ekonomi kita. Kita tahu, mungkin kita miskin, mungkin kita kaya, mungkin kita lebih kaya daripada dia, atau kita lebih miskin daripada dia. Mobil kita lebih bagus daripada mobil dia, atau kita enggak punya mobil, dia punya mobil. Status ekonomi kita tahu. Si fulan terhormat, jabatannya tinggi, si fulan hartanya banyak, dihormati oleh orang-orang. Itu kan status dunia. Status akhirat enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Oleh karenanya sekarang kita ya berlomba-lomba untuk memperbaiki status kita di akhirat. Karena setelah kita meninggal, kita berubah status. Bisa jadi seorang yang di dunia kaya raya, terhormat, bisa jadi terhinakan pada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya, bisa jadi orang yang kita rendahkan, mungkin tidak punya apa-apa, mungkin pakaiannya lusuh, tapi ternyata di akhirat dia statusnya sangat tinggi. Makanya Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Jika tiba hari kiamat, ya, tidak ada yang mendustakan akan tibanya hari kiamat. Kata Allah, khafidatur rafi'ah. Hari kiamat merendahkan dan juga mengangkat. Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan apa? Merendahkan orang yang di dunia disangka hebat, ternyata Allah rendahkan pada hari kiamat kelak. Karena Allah membukakan hakikat semua orang ketika itu.
rafi'ah, ada orang-orang yang dianggap rendah oleh manusia ketika di dunia. Ternyata Allah angkat dia ketika di akhirat kelak. Maka kita jangan hanya fokus urusan dunia. Benar kita dituntut untuk menjalani kehidupan dunia. Kita punya tanggung jawab keluarga, ya. Tapi alhamdulillah ya, kita mau kaya sekali, mau kaya biasa-biasa ya, mau hidup sederhana, tetap semuanya pada makan. Alhamdulillah kita makan. Kita tidur juga apa? Tidur ya. Ya mungkin ada beda-beda sedikit, tapi kita juga tidur, kita juga apa? Makan ya. Si fulan mungkin tidur di atas tempat tidur harganya 100 juta. Kita mungkin di atas tempat tidur 500 ribu ya. Tapi sama-sama tidur enggak? Sama-sama tidur ya. Sama-sama tidur. Si fulan mungkin makannya stik harganya 2 juta sekali makan. Kita makan stik pisang cuma murah ya. Tapi waktunya sakit perut dia juga mencret, kita juga apa? Mencret. Dia kenyang, kita juga apa? Kenyang ya. Naik kendaraan ya, naik kendaraan. Dia naik kendaraan, mungkin kita kendaraannya sedang, tapi sama-sama naik kendaraan. Tidak signifikan, tidak signifikan. Yang penting kan kita bisa hidup, bisa makan, punya istri, punya anak-anak. Ya ada ujian-ujian kehidupan pasti dilewati oleh siapapun. Antum jangan kira orang kaya tidak diuji, mereka punya ujian sendiri. Sebagaimana orang yang tidak punya uang juga punya ujian tersendiri. Oleh karenanya yang kita fokuskan adalah kehidupan setelah ini. Apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan berikutnya. Kehidupan yang abadi ini cuma sebentar. Makanya Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seorang hendaknya evaluasi. Lihat apa yang sudah dia kerjakan untuk masa depannya. Kita berhenti sejenak, kita mundur ke belakang, evaluasi jiwa, muhasabah. Apa produktivitas saya dalam kebaikan dan apa maksiat yang saya lakukan. Coba mundur sebentar. Saya sudah tahun ini saya sudah ngapain? Sudah tampuran berapa kali? Sudah berbakti sama orang tua, sudah berapa yang saya sedekahin? Sudah berapa salat malam? Sudah berapa puasa sunnah? Coba pikir. Dibandingkan sudah berapa film saya nonton, film India, film Korea, pertandingan saya nonton, ya. Berita politik yang tidak habis-habis saya nonton. Coba kita renungkan. Kita kalau sudah ridho kita seperti itu ya udah mati enggak apa-apa. Tapi kalau belum ridho perbaiki. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Seorang hendaknya merenungkan apa yang telah dia lakukan untuk persiapan masa depannya. Jika tidak demikian maka kita akan banyak penyesalan. Allah berfirman ya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau neraka jahanam sudah dihadirkan, maka yauma idzi yatadzakkarul insan, maka manusia akan sadar ketika itu. Wa anna lahu dzikra, sudah tidak ada manfaatnya untuk sadar ketika itu, dia hanya menyesal. Dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu waktu saya di dunia, saya banyak beramal untuk kehidupanku yang sekarang sesungguhnya. Tapi sudah terlambat. Ya laitani, seandainya sudah lewat. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, jika engkau melihat seorang unggul dalam dunia, saingilah dia dalam akhirat. Kita mau saingi orang dunia belum tentu menang. Kalau akhirat kita bisa bersaing. Tidak harus punya duit banyak untuk bersaing. Bisa berinfak enggak bisa. Kita sholat malam, kita puasa, berbakti sama orang tua, sayang istri, perhatian sama anak-anak, tidak buang-buang waktu, pandangan dijaga, pendengaran dijaga, baca Quran, belajar. Semua modal untuk masuk surga. Saingilah dia dalam, jangan ente sudah menderita di dunia kalah dengan dia di akhirat juga ente menderita. Jangan. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan apa? Akhirat. Antum tahu orang yang diberikan kelebihan harta, mereka sibuk ngurusin harta. Sibuk. Perusahaan banyak, mikir banyak perusahaan, banyak laporan, banyak pekerjaan, kesana kemari, salat tidak khusyuk, mikir tagihan, mikir pajak, banyak mau dipikir. Apalagi kalau sudah mau lebaran, mikir apa? THR. Banyak mau dipikir. Kadang dia enggak bisa liburan. Kenapa? Karena kerjaannya banyak. Sementara si miskin liburan tiap hari. Ngaji bisa. Maksud saya, masing-masing ada ujiannya. Jangan antum pikir orang kaya kemudian dia pasti nyaman. Nyaman tuh urusan kita. Kita bisa nyaman
Kita bisa bahagia dalam kondisi apapun. Yang penting beriman, beramal soleh. Allah janji pasti bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Jadi kita harus fokus untuk akhirat. Kalau kita sudah meninggal, selesai. Kita nggak bisa punya modal lagi untuk menuju akhirat. Selesai. Game over. Ya. Sekarang antum kalau mau pengen baca Quran, mau khatam, bisa atau tidak? Bisa. Antum mau sedekah meskipun sedikit? Bisa. Antum berbakti sama orang tua? Bisa. Tinggal telepon, mak gimana kabarnya mak, pak gimana kabarnya. Bisa silaturahmi, telepon kakak, telepon adik, bercanda di grup WA, menyenangkan hati mereka, kirim kue sebentar. Ya. Tidak susah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa berbuat sama tetangga, sapa, assalamualaikum, kita kasih kue kayak, atau kasih duit kalau dia miskin, ya. Atau enggak kita nasihat, Pak kita ke masjid, masih bisa kita lakukan, mumpung masih hidup. Kalau meninggal selesai. Dulu ada kawan, subhanallah, saya juga menyesal, dia bilang sama saya, Ustaz, saya ada uang sekian miliar Ustaz, kalau Ustaz butuh untuk acara apa, untuk proyek akhirat. Saya bilang, aduh Pak, saya tidak butuh. Saya takut pegang amanah. Bapak cari yang lain aja. Saya nggak butuh. Terus dia meninggal dunia. Belum sempat sedekah. Qadarullah. Ya. Qadarullah. Belum sempat sedekah, dia meninggal dunia. Banyak orang yang seperti itu. Tapi insya Allah dia dapat pahala karena dia sudah berusaha. Kalau antum punya uang 5 miliar, antum meninggal, antum nggak bisa apa-apa. Selesai. Uang itu milik orang lain. Sekarang antum punya 100 ribu aja bisa bikin antum naik pangkat di surga. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, ya, sabaqa dirham mi'ata alfin dirham. 1 dirham mengungguli 100 ribu dirham. Kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa 1 dirham mengungguli 100 ribu dirham? Kata Nabi, ada seorang punya harta cuma 2 dirham. Dirham lempengan. Fakhtaro ahsanahuma, maka dia pilih mana lempengan dirham yang terbaik, kemudian dia sedekahkan. Yang satunya punya harta berlimpah, mungkin jutaan dirham, dia ambil 100 ribu dirham, tidak ada nilainya, dia sumbangkan. Kata Nabi, sabaqa dirhamun mi'at alfi dirham. 1 dirham mengungguli 100 ribu dirham masing-masing. Makanya kita berinfak sesuai dengan yang kita mampu. Ini maksud saya kajian kita kali ini, saya kasih mukaddimah, tujuan kita ngaji agar kita lebih semangat beramal soleh, ya. Untuk membangun istana di surga harus kita siapkan. Tapi apa keindahan surga? Tentu keindahannya sangat banyak, ya. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiya salihin ma la ainun ra'at. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa yang di luar daripada daya khayal seorang manusia. Oleh karenanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma min syai'in fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Tidak ada sesuatu pun di surga dibandingkan dengan apa di dunia kecuali sekedar namanya sama. Sekedar namanya sama agar bisa dipahami, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda, di luar daripada khayal seseorang. Ya. Saya kasih gambaran sekarang. Kalau kita kembali misalnya 200 tahun lalu, seandainya kita hidup 200 tahun lalu, kemudian kita bilang sama nenek moyang kita, ya, nanti ada tempat dingin, ada AC-nya. Kira-kira dia percaya enggak? Dia enggak percaya. Kemudian dia, gimana bisa dingin ya? Dia belum bisa bayangkan dingin seperti apa, dia enggak ngerti. Sekarang mudah. Kita bilang nanti ada suatu kendaraan, tidak perlu naik onta, tidak perlu naik himar, kendaraan ber-AC, dalam mobil, santai, bisa tidur. Yang penting ada supir. Dia bilang kok ada. Ya, dia enggak kebayang. Seandainya nenek moyang kita 200 tahun lalu hidup sekarang, dia bilang sekarang ini surga, itu tidak. Ternyata banyak kenikmatan yang belum bisa dia pikirkan, bahkan tidak terbayang, muncul 200 tahun kemudian. Ya. Saya pernah pergi ke Paris, kemudian saya pergi ke Istana Raja Louis. Tapi Istana Raja Louis yang begitu megah, entah berapa ratus tahun yang lalu, entah berapa abad yang lalu, ya. Masih lebih enak kita, dia tidak menemukan kenikmatan yang kita rasakan sekarang. Dia dulu mungkin
Sangat mewah tapi ada tukang kipas. 8 orang kipas pun lebih enak mana? Di kipas atau pakai AC? Lebih enak kita atau raja? Lebih enak kita atau Raja Louis? Enak kita lah, kita pakai AC selesai. Dia tukang kipas. Taib, mungkin dia punya kuda megah, muda, kereta yang hebat, kereta yang nyaman. Tapi kalau safar jauh-jauh lebih enak mobil atau kereta? Enak mobil. Dia musim panas cari dingin susah, kita tinggal buka kulkas. Lebih enak jadi kita atau jadi Raja Louis? Itu Raja Louis kalau hidup sekarang dia bilang surga. Artinya saya ingin kasih gambaran, kenikmatan nanti akan luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Orang 200 tahun lalu bisa nggak bayangkan kenikmatan zaman sekarang? Nggak bisa, nggak terbetik. Dia pikir kenikmatan cuma sampai di situ. Ternyata muncul kenikmatan yang luar biasa. Nggak usah kita bicara tentang kenikmatan, makanan saja. Makanan saja. Saya dulu makan durian, Masya Allah enak. Begitu sampai di Malaysia namanya durian musangking, enak sekali. Mengalahkan, tidak pernah saya bayangkan ada durian seenak ini. Mengalahkan durian yang pernah ada. Kemudian muncul lagi model baru namanya blackthorn. Ternyata lebih enak dari musangking yang belum pernah saya terbayang dalam hati saya. Ini makanan, paham? Makanan. Nanti muncul lagi enggak apa, kita nggak tahu. Dulu kita makan nasi kebuli di Indonesia luar biasa enaknya. Kita punya, itu sudah luar biasa enak, makan sekenyang-kenyangnya. Sampai di Madinah, kemudian makan daging kambing bakar di atas batu. Allahu Akbar. Saya bilang ini termasuk keajaiban dunia. Terlalu enak. Terlalu enak. Kok bisa enak seperti ini? Itu baru di dunia sudah luar biasa. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Rasanya tidak pernah kita lihat. Setelah kita rasa luar biasa. Nah kira-kira demikian. Itu dunia, baru dunia. Apalagi tentang akhirat. Maka sungguh benar firman Allah ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas salihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh nikmat surga ma la ainun ra'at, kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Nanti nasi kebuli sana beda lagi. Durian sana tidak sama seperti durian di dunia. Ya. Allah siapkan buah-buah tapi tidak sama dengan di dunia. Taib. Apa kenikmatan surga? Kenikmatan surga, ya, kita tinjau dari penghuninya. Dalam kesempatan kita tinjau dari 2 tinjauan. Pertama kita tinjau dari penghuninya, dan kita tinjau dari jenis nikmatnya. Tapi yang pertama tentang penghuni surga. Penghuni surga dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Nash'atul Ukhra. Jadi Allah mengatakan walaqad alimtu nash'atal ula. Sungguh kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kita tahu manusia ya, cipta pertama yang sekarang dari air mani, dari hubungan suami istri, kemudian dari air mani, kemudian selanjutnya sampai menjadi janin, kemudian sampai akhirnya keluarlah manusia. Itu proses. Nanti ada nas'atul ukhra, kebangkitan. Hari kebangkitan prosesnya beda lagi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya semua bagian Bani Adam yabla, semuanya akan sirna illa ajabudz dzanab, kecuali bagian tulang di bagian tulang ekor. Kemudian nanti Allah turunkan air hujan seperti air mani. Kemudian air tersebut mengenai seluruh tulang-tulang ekor tersebut atau sel tulang ekor tersebut, kemudian tumbuh. Jadilah manusia dengan modifikasi baru. Ya. Allah mengembalikan tubuh-tubuhnya yang sudah berproses kimia entah menjadi apa, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah bikin proses baru. Jadi manusia dibangkitkan dengan jasadnya yang sekarang di dunia dengan proses. Maka jadilah manusia sifatnya berbeda. Maka pada hari tersebut fabasarukal yauma hadid, ketika orang meninggal pandangan menjadi tajam. Hari kiamat dia bisa melihat jin. Penghuni neraka bisa melihat siapa? Iblis. Malaikat bisa dilihat. Penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian manusia dibangkitkan di bawah terik matahari 50.000 tahun di padang mahsyar. Matahari panas begitu terik, tubuh tetap kuat, tidak mati-mati. Penghuni neraka disiksa dengan siksaan tidak mati-mati. Tubuh mereka diperbesar
Kenapa diperbesar? Supaya siksaan semakin detail. Semua sel-sel mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga, tubuh mereka ditinggikan seperti Nabi Adam. Oleh karenanya, saya ingin sampaikan bahwasanya penghuni surga secara fisik dirubah. Tidak seperti sekarang antum-antum ini. Seadanya. Ya ganteng-ganteng tapi seadanya. Di akhirat kelak semua dijadikan ganteng. Kata Nabi SAW, awwalu zumratin yadkhulul jannah wujuhum kal qamar lailatal badri. Rombongan pertama surga, wajah mereka seperti rembulan di malam bulan purnama. Kemudian thumma ladina yalunahum ka asyaddi kaukabin durri, maka rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang sinarnya. Dan orang Arab mengungkapkan tentang wajah seperti rembulan menunjukkan apa? Ketampanan. Maka sebagian ulama mengatakan orang penghuni surga wajahnya dirubah menjadi tampan, menjadi cantik. Tetapi ciri khasnya masih tetap ada. Sehingga dia tahu, oh ini si fulan, ini Paijo, ini Paimen, ini Juminten, ini Suminten, ya. Tetap ada ciri khasnya, tapi semuanya terlihat apa? Ganteng. Jadi yang wajah pas-pasan jangan sedih. Kalau masuk surga jadi ganteng. Tidak ada yang enggak ganteng, semuanya apa? Ganteng. Tidak ada yang tidak cantik, semuanya apa? Cantik. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya wanita akan lebih cantik dari bidadari. Berdasarkan pendapat yang mengatakan wanita lebih afdal daripada bidadari. Kenapa? Bidadari inna ansha'nahunna insya'a, kami ciptakan langsung. Faja'alnahunna abkaran. Bidadari diciptakan tanpa melewati proses kecil, merangkak, ingusan, enggak. Ngompol sana, ngompol sini, enggak. Tahu-tahu jadi wanita dewasa, kemudian senantiasa gadis, kemudian luar biasa. Wanita dunia mengalami ujian-ujian sehingga mereka harusnya lebih cantik dari bidadari. Ini pendapat sebagian ulama. Lelaki surga pun demikian, ya. Allah bikin menjadi tampan, ya. Dalam hadis disebutkan lelaki surga atau penghuni surga ala surati abihim Adam, sesuai dengan bentuk nenek moyang mereka Adam alaihissalam. Dan Adam diciptakan apa? Tingginya tuluhu situna dhira'an. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta begini, kira-kira setengah meter. Nabi Adam tingginya kira-kira 30 meter. Jadi fisiknya dijadikan bagus. Yang kurus, krempeng, yang kegemukan, insyaallah semua hilang. Jadi fisik yang apa? Prima. Yang bagus, tinggi 30 meter, ya. Luar biasa. Tampan luar biasa. Kemudian umurnya 33 tahun. Umurnya berapa? 33 tahun. Ya. Makanya ketika ada wanita berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alni min ahli jannah." Ya Rasulullah, berdoalah agar aku termasuk penghuni surga. Rasulullah canda ini, kata Rasulullah sallam, "Innal jannah la tadkhuluha al-ajuz." Sungguhnya surga tidak akan dimasukin oleh nenek-nenek. Maka dia pulang menangis. Rasulullah sampaikan, bukan, kalau kau masuk surga kau akan berubah jadi muda. Umur 33 tahun. Umur berapa? Makanya gadis yang dicari umur berapa? 33 tahun. Ya. Ya. Ini umur yang sempurna, 33 tahun. Ya. Udah dewasa sempurna. Ya. Umur 33. Maka penghuni surga semua dibuat umur berapa? 33 tahun dengan fisik yang prima. Kemudian tubuh mereka dibersihkan. Tidak ada kotoran sama sekali. Kata Allah, wa azwajun mutahharah. Allah siapkan bagi penghuni surga istri-istri yang disucikan. Disucikan secara fisik maupun disucikan secara mental, secara akhlak. Fisik mereka suci. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, ahlul jannah la yabulun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Penghuni surga itu tidak buang air besar. Penghuni surga tidak buang air kecil. Penghuni surga tidak ingusan. Tidak ada bau sama sekali. Bersih. Penghuni surga, wanita penghuni surga tidak haid, tidak melahirkan, ya. Tidak ada kotoran sama sekali. Makanya tidak ada bau ketek, enggak ada. Enggak ada tai mata, enggak ada. Enggak ada daki, enggak ada. Kenapa? Tubuh penghuni surga bersih. Kalau mereka pun makan kemudian apa sendawa, maka yang keluar adalah aroma yang sangat harum seperti minyak kasturi.
Tidak ada satupun dari tubuh mereka yang tidak enak, semuanya wangi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah ila dunya," kalau ada satu bidadari nongol di dunia, la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma riha. Seandainya ada wanita bidadari nongol munculkan wajahnya, seandainya Jambi ini lampu mati, kemudian dia muncul, terang benderang, subhanallah. Allahu akbar. Terang benderang, ada cahaya, wajah bercahaya. Wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan wangi semerbak dari langit sampai bumi penuh dengan apa? Wangi dari tubuh bidadari tersebut. Wala nasifu ala ra'siha khairu minad dunya wa fiha. Kerudung yang di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi penghuni surga harum, tidak ada bau sama sekali. Makanya Rasulullah SAW berkata, atau Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, "Inna rajula la yu'aniku al-hawra min ahli jannah sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu." Sungguh seorang lelaki memeluk bidadari 70 tahun. Dipeluk dalam dekapan berapa tahun? 70 tahun. Dia tidak bosan dari sang bidadari, dan sang bidadari juga tidak bosan memeluknya. Kita cinta sama istri, tapi kita peluk. Ya 1 jam kuat, 2 jam udah keteteran. Ini bau apa sih mas? Dari kamu kok, bukan dari saya. Saya manusia seperti itu. Bau inilah, bau anulah. Secantik-cantiknya kalau buang angin juga tidak enak. Dunia. Maka penghuni surga fisiknya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggi, gagah, cantik, kemudian tidak ada aroma yang tidak enak, sempurna. Kemudian mereka tidak sakit, dan mereka tidak akan mati, dan mereka tidak akan tua, dan mereka tidak akan sengsara. Ketika penghuni surga masuk surga, maka ada yang berkata, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga sekalian, innalakum antashibbu fala tahramu abada." Kalian akan senantiasa muda, tidak akan tua selama-lamanya. Muda selalu 33 tahun. Tidak pernah 34, apalagi 45 seperti saya, enggak ada. Apalagi 60. Muda selalu. Antashibbu fala tahramu abada, akan senantiasa muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Wa antasihhu fala tasqamu abada, kalian akan senantiasa sehat, tidak pernah sakit. Enggak ada asam urat di surga. Enggak ada kolesterol, enggak ada kepala pening, enggak ada. Enggak ada pegel linu, enggak ada sakit sama sekali. Wa antahyu fala tamutu abada, kalian akan senantiasa hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya, abadi. Makanya ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, maka Allah datangkan yu'ta bil maut ala hayati al-kabsh. Maka Allah datangkan kematian, datang dalam bentuk domba yang siap disembelih. Maka Allah bertanya, "Ahlul jannah, hal ta'rifunahu?" Kalian kenal enggak? "Ya ahlan nar, hal ta'rifunahu?" Wahai penghuni neraka, kenal enggak siapa ini? Kata mereka, "Itu maut, sudah mendatangi kita semua." Allah datangkan al-arad dalam bentuk al-jauhar, dalam bentuk abstrak, didatangkan dalam bentuk konkret, kemudian disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian Allah berkata, atau ada yang menyeru, "Ya ahlal jannah, khuludun la mauta fiha." Wahai penghuni surga, kalian abadi, tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Subhanallah. Jadi tidak bakalan mati. Ya, hidup ini di dunia cuma 40, 50, 60 tahun. Sudah kebanyakan juga 60 tahun. Di antara kita ada yang meninggal lebih cepat, ada yang meninggal lebih lama. Sudah, kalau hidup lama pun tidak semudah yang dibayangkan. Saya kemarin lihat orang tua di Masjid Nabawi, kalau atau di mana, pokoknya di masjid, ya. Pegang mushaf goyang. Dia buka lembar susah sekali. Maksudnya dia pun hidup umur mungkin 70 tahun lebih atau 80, tidak semudah, tidak segesit energik seperti kita. Atau dipapa. Kalaupun kita hidup lama, hidup juga tidak energik, sakit-sakitan dan macam-macam, ke rumah sakit bolak-balik. Ya. Hidup kita ini cuma sebentar. Maka harus fokus untuk menyiapkan istana di akhirat dengan seindah-indahnya yang bisa kita lakukan, dengan semegah-megahnya yang bisa kita lakukan, menyiapkan bidadari secantik-cantiknya yang bisa kita siapkan. Ente di sini istri
Cantik tapi pas-pasan. Usaha. Ibu-ibu yang sekarang mungkin wajah tidak secantik artis, yang penting soleha, bertakwa kepada Allah. Nanti kalau dibangkitkan oleh Allah lebih cantik jauh daripada artis-artis yang ada. Oleh karenanya perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Ya, orang penghuni surga tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan tua. Kemudian dikatakan kepada mereka, wala ya innalakum antan'amu wala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa bahagia dan kalian tidak akan susah selama-lamanya. Rasulullah sebutkan ada seorang penghuni surga didatangkan. Orang ini orang yang paling sengsara dari penghuni surga. Yang paling miskin di antara penghuni surga ada orang ini dulu dunia paling sengsara, suka sakit, miskin, menderita semua, satu dunia dia yang paling sengsara. Allah celupkan di surga satu celupan aja, ceret dikeluarin. Allah tanya, apa kau pernah susah di dunia? Ma ra'aitu ba'san qat, saya tidak pernah menderita sekalipun, enggak pernah. Jadi kenikmatan yang dia rasakan sebentar melupakan puluhan tahun kesengsaraan yang pernah dia rasakan, karena begitu indahnya apa nikmat apa? Surga. Didatangkan penghuni neraka dari orang yang paling nyaman di dunia, yang paling kaya, yang paling top, yang pokoknya full dunia. Ini orang penghuni surga yang paling kaya. Allah cari di penghuni surga, ini yang paling kaya ini. Mungkin tinggalnya di Los Angeles, ini yang paling kaya ini. Paling kaya, terkenal, top semua, nikmat mobil semua, branded semua, paling top. Allah celupkan di neraka sebentar, 1 detik cering keluar. Ditanya, kau pernah bahagia enggak? Saya tidak pernah bahagia sekalipun, subhanallah. Kesengsaraan neraka membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal dia orang yang paling nyaman, yang paling kaya, yang paling sukses di dunia, tapi dia masuk neraka. Oleh karenanya penghuni surga dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara ciri fisik penghuni surga terkait dengan penghuni surga tidak akan letih dan lelah. Ya. Azan. Oke, azan silakan. Silakan azan.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fisik yang disiapkan oleh Allah bagi penghuni surga, bahwasanya penghuni surga tidak pernah merasakan keletihan. Dalam Al-Qur'an mereka berkata, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kami tidak mengalami nasab dan kami tidak mengalami lugub. Apa itu nasab, apa itu lugub? Nasab sebagian ulama menafsirkan adalah keletihan ketika beraktivitas. Lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Kadang seorang ketika sedang beraktivitas tidak rasa capek, begitu selesai pegal-pegal sakit. Atau kadang sedikit ketika beraktivitas dia capek, letih, itu namanya nasab. Setelah beraktivitas namanya apa? Lugub. Makanya Allah berfirman, "Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub." Kata Allah, kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Maka tidak ada hari ketujuh Allah istirahat, tidak ada. Memang Allah sengaja ciptakan segitu, bukan karena ada keletihan sama sekali, tidak ada. Nah, penghuni surga tidak mengalami keletihan ketika beraktivitas maupun setelah beraktivitas. Makanya penghuni surga tidak ada yang tidur. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kenapa tidak boleh capek ketika beraktivitas maupun setelah beraktivitas? Kenapa tidak boleh tidur? Karena penghuni surga tidak boleh off dari kenikmatan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan bersenang-senang. Selalu sibuk dalam apa? Kesenangan. Makanlah, minumlah, main sanalah, main sinilah, jalan-jalanlah, ketawa-ketiwilah. Tidak pernah enggak ada. Lagi main sama bidadari, aduh capek, enggak ada. Bangun dong, enggak ada. Selalu semangat, enggak ada letih, ngantuk aja enggak ada. Karena kalau ngantuk berarti dia off dari apa? Kenikmatan. Padahal innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang soleh itu tenggelam dalam kenikmatan. Enggak ada di surga stop sebentar, enggak ada. Dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Luar biasa. Ini apa namanya yang dirasakan oleh penghuni surga. Jadi mereka tidak ada letih, tidak ada capek. Selalu fi syughulin fakihun. Dalam kesibukan, dalam kondisi bersenang-senang. Selalu senang, selalu gembira. Taib. Di antara ciri penghuni surga, hati mereka tidak ada penyakit hati sedikit pun, hati mereka bersih. Makanya dalam hadis yang sahih, ketika para orang-orang beriman sudah melewati sirat, maka mereka ditahan di kontor suatu areal setelah sirat. Hatta idza hudzibu wa nukku, setelah mereka dibersihkan, baru mereka boleh masuk surga. Sebenarnya menafsirkan kalau masih ada masalah-masalah sedikit sesama orang soleh, diselesaikan dulu situ. Semua surga. Karena masuk surga hati harus bersih. Karena ad-dur thalatha, ya, bahwasanya tempat tinggal ada 3, di antaranya adalah surga, ya, adalah dar at-tib al-mahad, yaitu yang benar-benar bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Makanya dikatakan kepada penghuni surga, apa namanya, tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ketika digiring orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuju surga, ketika dibuka pintu surga, maka penghuni penjaga surga berkata, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum, maka kalian baik dalam kondisi tayyib, tibtum, tidak ada kotoran sedikit pun. Kotoran fisik tidak ada, kotoran hati tidak ada. Tidak ada kotoran hati. Tidak ada dengki sedikit pun, tidak ada dongkol sedikit pun, tidak ada hasad sedikit pun, tidak ada ngambek sedikit pun, tidak ada melok sedikit pun. Senang. Makanya Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati-hati
mereka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut ghil dari dada mereka. Penyakit semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut rasa dongkol, rasa penyakit hati dari hati mereka. Akhirnya mereka di atas dipan-dipan saling berhadapan dengan sesama mereka, saling berhadapan-hadapan dengan penuh kegembiraan. Mutaqabilin. Kenapa? Di antara kenikmatan penghuni surga kalau bertemu dengan temannya tidak ada sedikit penyakit pun, sehingga bicara dengan senang, saling berhadapan. Beda dunia, bicara sambil ingat ke bawah, bosan ngobrol. Surga enggak ada. Kenapa? Tidak ada penyakit hati sedikit pun. Yang buat kita bahagia, tidak bahagia di dunia karena penyakit hati. Semua penyakit hati bikin kita enggak bahagia. Hasad bikin kita enggak bahagia. Dongkol bikin kita enggak bahagia. Dendam tidak bikin kita bahagia. Suudzon tidak bikin kita bahagia. Sombong tidak bikin kita bahagia. Semua penyakit hati. Surga, penghuni surga hatinya bersih, bersih. Makanya Allah berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sedih sedikit pun. Yang buat kita enggak bahagia apa kalau khawatir? Takut. Orang kaya takut kekayaannya berkurang. Orang kaya takut ada saingan. Orang kaya takut kalau mati hartanya enggak bisa dibawa pergi. Meskipun dia kaya raya, dia takut. Orang pejabat tinggi takut kalau dia akan disaingi oleh pejabat yang lain. Ketakutan. Tidak ada orang hidup tanpa takut. Tidak ada orang hidup tanpa sedih. Sedih, hidup ini sedih. Kehilangan orang yang kita cintai, kita sedih. Kaidah menyatakan semakin cinta kepada seorang, kalau berpisah semakin sedih. Ya atau tidak? Kata Jibril kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah siapa kau kehendaki, kau akan berpisah darinya. Ketika Rasulullah mencintai Khadijah dengan begitu cinta yang luar biasa, maka jadilah ujian tersebut ujian yang sangat berat. Kita demikian, kita merasa setiap dunia itu ada efek sampingnya. Kita semakin cinta, perpisahan semakin susah. Semakin cinta sama ibu, nanti kalau ibu pergi berat. Semakin cinta sama istri, kalau berpisah istri meninggal berat. Kalau enggak cinta, apalagi benci, meninggal alhamdulillah. Ini semakin cinta semakin apa? Semakin berat. Di akhirat tidak ada sedih. Makanya penghuni surga ketika masuk surga dia berkata, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur." Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Tidak ada sedikit pun. Yang pertama Allah cabut kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami sangat pengampun dan sangat pembalas kebaikan. Sehingga dia tidak perlu khawatir. Kenapa? Kalau Allah tidak pengampun, takut. Jangan-jangan ada kesalahan saya, nanti Allah hisab, nanti Allah hukum. Tidak. Allah maha pengampun. Mereka ngakui Allah maha pengampun. Sehingga segala kekhawatiran untuk disiksa oleh Allah hilang ketika itu. Karena Rabb kami ghafur. Syakur, tahu bahwasanya Allah kalau kasih balasan sangat berlipat-lipat ganda. Allah syakur, maha memberi balasan yang terbaik dengan amal sedikit. Maka hilang ketakutan, hilang kesedihan. Ini ciri penghuni surga ya. Kita di dunia lihat sini sedih, lihat situ sedih. Ibu-ibu lagi duduk, lihat ada temannya lebih cantik, sedih. Lagi nggak berkaca, lihat jerawat sini, sedih. Manusia sedih. Lihat orang lebih kaya, sedih. Lihat anak, begitu sedih. Kita banyak kesedihan. Begitulah kehidupan dunia. Agar kita tahu di sana ada tempat tinggal yang tidak ada kesedihan. Makanya di antara hikmah kenapa Allah kasih musibah agar kita rindu dengan negeri tersebut. Kalau kita selalu nyaman, kita lupa dengan surga. Kalau Allah kasih ujian, kasih kesedihan, kasih kekhawatiran, kasih kesedihan agar kita rindu dengan negeri yang tidak ada kesedihan. Tapi ini ikhwan terkait dengan para penghuni apa? Surga ya. Sekarang kita bicara tentang nikmat surga. Masih ada waktu? 5 menit lagi.
7 menit. Baik, kaidah dalam nikmat surga. Tidak ada di surga yang dilihat kecuali kenikmatan. Allah berfirman tentang penghuni surga. Kata Allah, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik berada di atas arikah, yaitu dipan-dipan yang sudah dihiasi. Ada kelambunya, ada wangi-wanginya, ada bantal-bantalnya. Bukan kayak tempat tidur di rumah, enggak ya. Tapi indah dihiasi, namanya arikah. 'Alal araiki yanzurun, sedang memandang santai di atas arikah. Terkadang disebut muttaqiin. Muttaqiin itu apa? Begini. Muttaqiin itu apa? Santai. Orang kalau sudah begini itu berarti nyaman, ya enggak? Kalau ada bahaya kan tapi kalau dia begini santai, itu berarti santai. Benar-benar nyaman. Sampai Allah gambarkan mereka di atas dipan-dipan sambil apa? Santai, sambil memandang. Memandang apa? Allah tidak sebutkan apa yang dipandang, objek tidak disebutkan. Allah hanya sebutkan tentang dampaknya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau melihat wajah mereka bahagia akibat memandang tersebut. Ini menunjukkan semua yang dipandang semuanya nikmat, bikin bahagia. Mandang atas bahagia, mandang kiri bahagia, mandang kanan, mandang kiri, mandang bawah, mandang depan, mandang belakang, semuanya bahagia. Kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau di surga kau akan lihat kenikmatan. Tidak ada tidak kenikmatan, semuanya kenikmatan. Lihat istri bahagia, lihat pembantu bahagia, lihat istana bahagia, lihat pasir bahagia, lihat pohon bahagia, lihat siapapun apa, teman bahagia. Semua yang dilihat bikin apa? Bikin bahagia. Di dunia enggak, lihat yang jengkel, bikin sedih, bikin dongkol, dendam, sakit hati. Banyak yang dilihat bikin penyakit hati. Di surga enggak ada. Semua yang dilihat pasti apa? Mendatangkan kebahagiaan. Dan puncak kenikmatan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Kaidah berikutnya, bahwasanya seorang di surga raja, pasti raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, kau akan lihat kenikmatan dan kau akan lihat kerajaan yang besar. Semua penghuni surga raja. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang adna ahlil jannati manzilan atau manzilatan, Rasulullah sebut tentang penghuni surga yang paling rendah. Ternyata apa yang diberikan kepadanya? Rasulullah, Allah berkata kepada dia, aku berikan kepada engkau lakad dunya wa asyrata amsalihha. Inna lakad dunya wa asyrata amsalihha. Bagimu dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya. Antum kalau jadi raja dunia, nyaman enggak? Nyaman. Enggak ada raja dunia sekarang, cuma raja-raja kecil. Daerahnya tidak ada raja satu dunia, zaman sekarang enggak ada. Bagaimana kalau ente raja dunia, semua nurut sama antum? Setiap penghuni surga pasti jadi raja. Memang raja, bidadarinya banyak, pembantunya banyak, anak buahnya banyak. Ya. Semua kenikmatan apa yang dia ingin dia dapatkan. Jadi pasti jadi raja. Yang berikutnya di antara nikmat surga, kaidah dalam nikmat surga, semua yang diinginkan pasti terkabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un." Di surga apa yang kalian hasratkan dan di surga apa yang kalian minta. Ma tashtahi, apa yang kalian hasratkan. Pingin apa? Allah kasih. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannah, inna law ishtaha ar-rajulu waladan." Ya. Kalau siapa ingin punya anak, ya, inna rajula law ishtaha waladan, kalau seorang ingin punya anak di surga, Allah kasih. Lakana kelahirannya kemudian besarnya dalam satu waktu. Jadi Allah kasih anak. Orang sekarang mungkin dunia mandul, tapi kalau dia di sana pingin punya anak, Allah kasih. Allah kasih. Pingin apa saja, berhasrat. Sampai ada seorang, ketika Rasulullah SAW berkata dalam hadis, ada situ ada orang Badui, kata Rasulullah SAW, "Inna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zara." Ada seorang penghuni surga, lelaki penghuni surga minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Ya Allah, ingin cocok tanam. Kata Allah, "Laisa fi ma syi'ta." Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kenapa minta bertani? Kata dia, "Bala, tentu ya Allah, aku tahu minta apa saja dikasih. Walakinni uhibbu an azra." Tapi saya ingin bercocok tanam. Mungkin nostalgia. Maka fabadhara, maka dia pun menanam biji. Karena dia pingin hasrat, pingin tanam biji. Fabadara tarfahu, maka sebelum dia berkedip mata, nabatuhu wastiwa'uhu wa hasaduhu. Dia belum kedip mata,
sudah tumbuh, sudah matang, langsung sudah panen. Karena di surga enggak ada nunggu. Nunggu cuma di dunia. Subhanallah. Ada orang Badui bilang, "Ya Rasulullah, saya tahu itu pasti orang Quraisy atau orang Ansari. Karena mereka tukang kebun di dunia. Kita enggak," kata Rasulullah, ketawa. Jadi kalau antum nanti didengar di surga ada yang minta empek-empek, mungkin orang Jambi. Kalau ada yang minta, "Ya Allah, pengin gudeg," mungkin orang Jogja. Boleh, boleh, minta apa saja boleh. Ingin apa saja boleh. Sampai kata para ulama, kalau ada seorang lagi lihat burung terbang di surga, tiba-tiba dia pingin makan burung itu, burung panggang, langsung turun jadi burung panggang. Ketika dia sedang makan, pingin burung goreng, berubah jadi burung goreng. Kemudian tiba-tiba pingin jadi ayam Kentucky, berubah jadi ayam apa? Kentucky. Apa saja mau dikasih. Sampai ada seorang salaf dikatakan, kalau kau di surga, kita berangan-angan, kalau kau di surga kau minta apa? Saya pingin ada awan besar lewat, kemudian hujan, tapi bukan hujan air, hujan bidadari. Sama, saya juga pingin kalau begitu. Jadi minta apa saja Allah kasih. Sampai ada yang bilang sama saya, "Ustaz, mohon maaf Ustaz, kalau saya di surga, boleh enggak saya main bola?" Saya bilang boleh. Kau minta apa saja di surga pasti dikasih. Main bola boleh? Boleh. Masalahnya pertama, belum tentu sampai di sana kau pingin main bola lagi. Yang kedua, siapa yang mau diajak main bola? Semua pada sibuk. Tapi seorang kalau di sana minta apa saja pasti dikabulkan. Ini kaidah dalam nikmat surga. Kemudian nikmat surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa ma tad'un? Sebagian ulama menafsirkan tad'un bermakna ma tatamannaun, apa yang kalian ingin-inginkan. Kata Allah kepada penghuni surga, tamanna, tamanna. Ayo, hayal, mau apa? Taman, ingin ini, semua jadi. Subhanallah. Suruh menghayal, pingin punya ini, pingin punya ini. Allah Maha Qadir, Maha Kuasa. Kata Allah, tamanna, ayo, berangan-anganlah, ingin ini, ingin itu, ingin ini, tidak ada henti-hentinya. Ada yang mengatakan walakum fiha ma tad'un, yaitu dakwah. Seperti engkau bilang, kalau di dunia kan itu punya saya, padahal bukan. Saya ini padahal bukan. Di surga kau mentang-mentang bilang punya ini, punya itu, punya ini, jadi. Mementang-mentang apapun, kalau di dunia kan sering mentang-mentang padahal enggak punya kan? Ya, padahal enggak punya. Saya keturunan darah biru padahal darah coklat. Mentang-mentang doang. Itu tanah saya padahal bukan. Itu tanah kakek saya sudah dijual. Jadi kita sering ngaku-ngaku mentang-mentang di dunia. Di akhirat mentang-mentang ngaku apapun dikabulkan. Kemudian Allah mengatakan, di antara ciri nikmat surga selalu menakjubkan. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga di surga pada hari tersebut dalam kesibukan fakihun. Sebagian ulama menafsirkan fakihun dengan mu'jabun, kagum. Setiap nikmat yang dirasakan bukan nikmat biasa-biasa, selalu menakjubkan. Kita nikmat dunia kita takjub, tapi sesekali. Misalnya kita baru makan, seperti saya katakan tadi, baru makan durian musangking, luar biasa. Tapi sudah 3, 5, 10 kali, 100 kali udah biasa. Ya enggak? Di surga enggak ada. Setiap merasakan kenikmatan pasti apa? Takjub. Diambil dari firman Allah, fadzaltum tafakkahun, kalian pun kaget, takjub. Jadi setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga semuanya menakjubkan. Tidak ada bosan. Tidak ada bosan. Bosan ini tidak ada bosan, tapi variatif. Pengin ini, pengin anu, pengin ini, pengin anu, pengin ini. Sudah habis waktu ya. Mungkin itu saja. Adapun perincian pohon surga bagaimana, sungai surga bagaimana, dari surga bagaimana, antum bisa lihat pengajian yang lain. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nasihat saya buat saya pribadi, untuk antum sekalian, setiap apa yang kita lakukan niatkan karena Allah. Apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah. Karena kaidah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Niatnya karena Allah dapat pahala, kalau enggak. La ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab, berharap karena Allah. Maka mulai sekarang kita ketemu kawan ngobrol karena Allah. Berbicara sama istri, ngobrol sama istri karena Allah. Belikan nasi goreng buat istri karena
Allah. Nemani anak-anak sekolah karena Allah. Bayar listrik rumah karena Allah. Bayar SPP anak-anak karena hadirkan agar semuanya berpahala. Telepon orang tua karena Allah. WA ketawa ketiwi dengan kakak adik karena Allah. Dapat pahala. Setiap kita niatkan karena Allah, semuanya menjadi modal kita untuk membangun istana di akhirat. Berusaha demikian, latih diri kita. Saya pun melatih diri saya agar semua yang kita lakukan berkah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.